Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Lestari dari Program Studi Ilmu Komputer 22B Universitas Negeri Medan. Pada mata kuliah pengolahan citra digital kali ini, saya akan membahas mengenai konversi RGB. Nah, apa itu RGB? RGB merupakan model warna aditif yang terdiri dari 3 warna primer, yaitu merah, hijau, dan biru. Nah, warna yang dihasilkan dari model warna RGB didapat dari pencampuran cahaya merah, hijau, dan biru dengan intensitas yang berbeda-beda. Nah, mengapa RGB itu disebut dengan aditif? Nah, pada model RGB ini disebut model warna aditif karena warna dihasilkan dengan menambahkan cahaya. Jadi semakin banyak cahaya yang ditambahkan, semakin cerah warnanya. Misalnya ketika red dan green digabungkan, mereka menciptakan warna kuning. Ketika semua warna digabungkan dengan nilai maksimum, hasilnya adalah warna putih. Nah, seperti ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian kita konversikan RGB ke grayscale. Nah, grayscaling adalah proses di mana citra RGB, yaitu red, green, blue, diubah menjadi gambar yang terdiri dari warna putih dan gradasi warna hitam yang disebut grayscale. Nah, gambarnya sudah saya tampilkan. Kemudian grayscale ini adalah gambar yang hanya terdiri dari warna hitam, putih, dan berbagai gradasi abu-abu. Nah, kali ini saya menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode lightness atau kecerahan. Metode ini itu sangat sederhana. Nah, untuk mendapatkan nilai grayscale, kita hanya mengambil nilai rata-rata antara warna yang paling terang dan paling gelap di gambar. Rumus grayscale sama dengan maksimum dikali RGB ditambah minimum RGB per 2. Kemudian ada metode yang kedua yaitu average atau rata-rata. Dalam metode ini kita menghitung rata-rata sederhana dari ketiga komponen warna RGB. Semua warna diberi bobot yang sama. Kita menjumlahkan nilai RGB lalu membaginya dengan 3. Nah, rumusnya itu grayscale sama dengan R plus G plus B per 3. Kemudian metode yang terakhir adalah luminosity atau luminositas. Nah, metode ini tuh dianggap paling akurat karena memperhitungkan bagaimana manusia melihat warna. Nah, ketika lebih sensitif terhadap hijau atau kurang sensitif terhadap merah dan biru, karena itu setiap warna diberi bobot yang berbeda. Kita mengalihkan setiap komponen warna RGB dengan bobot khusus yang sesuai dengan sensitivitas mata manusia terhadap warna-warna tersebut. Nah, rumusnya itu yaitu adalah grayscale sama dengan 0,21 dikali R ditambah 0,72 dikali G ditambah 0,07 dikali B. Kemudian di sini ada programnya. Yang pertama-tama kita deklarasikan dulu library-nya, import OpenCV, kemudian Pandas, dan from matplotlib-nya. Kemudian fungsi untuk konversi RGB ke grayscale menggunakan metode lightness-nya. Pertama kita definisikan dulu RGB to grayscale lightness. Kemudian maksimum dan minimum RGB-nya untuk menemukan nilainya dan menghitung rata-rata dari maksimum dan minimumnya menggunakan max underscore RGB ditambah min underscore RGB per 2. Kemudian untuk metode average-nya, dan ini untuk metode luminosity-nya. Nah, menggunakan bobot juga di sini dengan 0,21, kemudian 0,72 dikali RGB-nya, gambar RGB-nya, kemudian 0,07. Nah, di sini untuk membaca gambar RGB-nya kita panggil konten berupa file gambar, kemudian image cv2.imret. Kemudian di sini ada image RGB-nya. Ini untuk mengubah RGB-nya untuk ditampilkan dengan benar. Kemudian ada konversi menggunakan metode lightness-nya. Ini untuk average dan luminosity. Kemudian menampilkan hasil konversi. Ini untuk size ukuran dari gambarnya nanti. Kemudian ini untuk gambar aslinya. Untuk gambar RGB originalnya. Kemudian untuk grayscale yang menggunakan metode lightness, kemudian ini untuk metode average dan untuk metode luminosity. Nah, menghasil keluaran yang seperti ini. Di sini ada gambar original image untuk RGB, kemudian grayscale yang menggunakan lightness, dan ini grayscale yang menggunakan average, dan grayscale menggunakan luminosity. Selanjutnya untuk konversi RGB ke CMYK. Nah, RGB atau red, green, blue, dan CMYK atau cyan, magenta, yellow, K atau black adalah 2 model warna yang berbeda. Nah, RGB ini digunakan terutama dalam perangkat digital seperti monitor dan kamera, sementara CMYK digunakan untuk mencetak. Nah, CMYK ini merupakan model warna berbasis subtraktif yang berarti bahwa warna dibuat dengan mengurangi cahaya yang dipantulkan oleh kertas. Nah, dalam CMYK, warna dihasilkan dengan mencampurkan 4 warna primer, yaitu cyan, magenta, yellow, dan K atau black. Sedangkan dalam RGB, warna dihasilkan dengan menggabungkan 3 warna primer, yaitu red, green, dan blue. Seperti gambar yang telah saya tampilkan pada layar ini.
Nah, adapun rumus-rumus untuk mengkonversi RGB ke CMYK, langkah yang pertama yaitu setiap nilai komponen RGB dinormalisasikan menjadi rentang 0 sampai 1. Di sini ada R aksen sama dengan R per 255, G aksen sama dengan G per 255, B aksen sama dengan B per 255. Kemudian yang kedua adalah komponen untuk hitam atau K, dihitung sebagai K sama dengan 1, dikurang maksimum R aksen, G aksen, dan B aksen. Kemudian yang ketiga, setelah komponen K itu diketahui, komponen CMY dihitung sebagai C sama dengan 1 dikurang R aksen dikurang K per 1 kurang K, kemudian M sama dengan 1 dikurang G aksen kurang K per 1 per 1 kurang K, Y dikurang 1 kurang B aksen kurang K per 1 kurang K. Nah, jika K sama dengan 1, maka C sama dengan M sama dengan Y sama dengan 0. Nah, terakhir setelah menghitung nilai C, M, Y, dan K, skala nilai tersebut dikalikan dengan 255 untuk mendapatkan hasil akhir dengan rentang 0,255. Di sini sudah ada programnya. Yang pertama, seperti yang tadi langkahnya, kita kita deklarasikan dulu library-nya, yaitu import OpenCV, import pandas, kemudian format to plotlib. Kemudian ada fungsi untuk menampilkan gambarnya, di mana ini adalah title, hanya untuk menampilkan judulnya. Untuk menampilkan judul di atas gambar, kemudian ini untuk menampilkan gambar yang akan ditampilkan. Kemudian untuk fungsi konversi RGB ke CMYK, menggunakan definisi RGB to CMYK image. Nah, ini untuk konversi gambar RGB menjadi gambar CMYK. Image-nya ini merupakan input dengan format RGB. Kemudian di sini normalisasi nilai RGB ke rentang 0 sampai 1. Kemudian ada untuk menghitung nilai komponen K, yaitu warna hitam, black. Kemudian untuk menghitung komponen CMY-nya, di sini untuk menggabungkan komponen CMYK menjadi satu gambar. Kemudian di sini membaca gambar RGB-nya dengan image pad untuk memanggil file gambarnya. Kemudian ini image RGB-nya itu untuk mengubah ke RGB yang ditampilkan dengan benar. Kemudian ada konversi ke CMYK, kemudian ini untuk menampilkan hasil konversinya. Di sini untuk menampilkan gambar asli dan juga gambar CMYK-nya. Nah, output yang dihasilkan yaitu di sini adalah gambar original RGB-nya, kemudian di sini adalah tampilan CMYK-nya. Dapat dilihat warnanya ini seperti gambar warna printer, warna kamera. Selanjutnya kita konversi RGB ke HSI. Nah, HSI sendiri merupakan model warna berbasis persepsi yang lebih sesuai untuk menggambarkan bagaimana manusia memahami warna. HSI juga terdiri dari 3 komponen, seperti dilihat dari gambar di bawah ini, bahwa H itu merupakan full yang menunjukkan warna dasar seperti merah, hijau, dan biru. Kemudian saturation menyatakan kejenuhan atau intensitas warna. Kemudian intensity menunjukkan kecerahan atau terang gelap suatu warna. Nah, rumus konversi RGB ke HSI itu yang pertama memiliki beberapa langkah juga. Yang pertama itu adalah komponen RGB dinormalisasikan ke rentang 0 sampai 1 dengan R aksen sama dengan R per 255, G aksen sama dengan G per 255, B aksen sama dengan B per 255. Kemudian yang kedua ada intensitas, yang memiliki rumus R aksen ditambah G aksen ditambah B aksen per 3. Kemudian untuk saturasi yang menunjukkan warna kejenuhan. Nah, untuk menghitung saturasi ini, pertama cari nilai RGB minimum, lalu kita gunakan rumus S sama dengan 1 dikurang 3 per R aksen ditambah B aksen ditambah B aksen ditambah elemen dikali minimum R aksen, G aksen, dan B aksen. Nah, untuk yang keempat ini, U adalah nilai dari U adalah sudut dalam spektrum warna yang dihitung berdasarkan nilai RGB. Nah, untuk langkah-langkahnya itu theta sama dengan R cos dikali 0,5 dikali R aksen dikurang G aksen ditambah R aksen dikurang B aksen per akar R aksen dikurang G aksen pangkat 2 ditambah R aksen dikurang B aksen dikali G aksen dikurang B aksen. Nah, untuk menormalisasikan hue ke rentang 0,1 menggunakan rumus H sama dengan theta per 2pi. Nah, setelah menghitung komponen HSI, hasilnya dapat digabungkan ke dalam representasi citra HSI. Nah, ini adalah merupakan kode programnya. Yang pertama kita deklarasikan library-nya, kemudian kita buat fungsi untuk menampilkan gambarnya. Di sini untuk fungsi konversi RGB ke HSI dengan menormalisasikan nilai RGB-nya. Kemudian menghitung intensitasnya, yaitu I sama dengan R plus G plus B.
per 3. Kemudian menghitung saturasinya, E sama dengan 1 kurang 3 per R tambah G tambah B ditambah 1 elemen dikurang 10 dikali minimum RGB. Kemudian kita hitung Y-nya. Nah, di sini untuk num-nya itu adalah numerator atau pembilangnya, yaitu 0,5 dikali R kurang G ditambah R kurang B. Kemudian ini den untuk denominator atau penyebut, sama dengan NP SQRT ini menyimbolkan akar dari R dikurang G pangkat 2 ditambah R dikurang B dikali G dikurang B ditambah 1 elemen dikurang 10. Kemudian theta sama dengan NPR cos numerator per denominator. Kemudian di sini untuk menormalisasikan U ke rentang 0,1 untuk baris untuk menentukan nilai U-nya berdasarkan nilai warna biru dan juga hijau. Kemudian di sini untuk menggabungkan HSI menjadi satu gambar. Kemudian di sini untuk membaca gambar RGB-nya dengan memanggil file gambarnya. Ini untuk konversi ke HSI. Kemudian ini menampilkan hasil konversinya. Ini untuk menampilkan gambar asli dan ini untuk menampilkan gambar HSI-nya. Nah, plotting layout ini untuk mengatur tata letaknya agar gambar tidak bertumpuk, kemudian untuk menampilkan semua gambarnya. Maka output yang dihasilkan adalah seperti ini. Ini menampilkan gambar RGB-nya, kemudian ini gambar untuk HSI-nya. Nah, dapat dilihat ini gambarnya seperti ada hijau-hijaunya dan latar ininya putih di RGB originalnya, di HSI-nya itu agak keungu-unguan. Nah, jadi mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.